Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Triaji Surapetranto, absen 33. Di sini saya akan membahas tentang organisasi GAPI dan saya akan berperan sebagai Kiai Haji Mas Mansur. Perkenalkan, nama saya Nabila Demulana, nama absen 29. Di sini saya akan membahas tentang Volksrat dan saya sebagai Haji Agus Salim. Perkenalkan, nama saya Katerina Pelangi Putri. Di sini saya akan membahas tentang PKI 1925. Saya berperan sebagai Alimin. Saya Gada Paramita, nomor absen 4, dan akan membahas tentang Kerajaan Aceh dan berperan sebagai Sultan Iskandar Muda. Saya Karisana Darussalam, absen 12. Saya membahas tentang Bali dan berperan sebagai Ibu Putri Silati. Perkenalkan, nama saya Alexandra Priscilla. Di sini saya akan menjadi paripura dan menjelaskan tentang perlawanan VOC di Malang. Perang Patimura tahun 1817 merupakan sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku, yang merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap VOC atau Serikat Dagang milik Belanda. Maluku yang merupakan surga rempah-rempah memang kerap didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab, hingga bangsa Eropa. Hal ini yang membuat VOC datang dan Belanda resmi menguasai Maluku. Pada Mei tahun 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Setelah dilantik, Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda, yaitu Antoni Ribuk, Philip Slatimahina, Lucas Celano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, dan Sarasa Sanaki. Kapitan Patimura telah bersikap gagah berani menuntut keadilan dan berusaha membawa kembali kemakmuran ke tangan rakyat Maluku hingga akhir hayatnya. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang pemimpin yang tangguh bernama Sultan Iskandar Muda. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah seperti Aru di Johor hingga menyebabkan Aceh menjadi negara yang terkuat di Nusantara bagian barat. Penyerangan Aceh di Malaka mengalami kekalahan yang besar hingga kehilangan seluruh kapalnya. Dari peristiwa tersebut, Aceh tidak ingin menyerang Malaka, baik yang berada dalam kekuasaan elit maupun di daerah. Hingga sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Johor akhirnya berhasil menegakkan kembali di semenanjung Malaka dan bagian selatan. Pada tahun 1873, Belanda mengirim agresi pertamanya yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler bersama 188 perwira dan 3.800 serdadu menuju Aceh. Iskandar Muda adalah Raja Aceh yang dikenal gigih dalam menentang kehadiran Portugis di Malaka. Ia menggantikan pendahulunya, Sultan Ali Rakyat Shah, yang dikenal dengan sebutan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda lahir di Banda Aceh pada tahun 1539. Ayahnya adalah keturunan dari Raja Mahkota Alam, sedangkan ibunya keturunan Raja Rahul Karam. Runtuhnya kerajaan Aceh disebabkan karena adanya pertikaian golongan bangsawan dan ulama. Johor bekerja sama dengan VOC untuk menguasai Malaka. Pada tahun 1551, dengan berani menguasai Malaka dan muncul persekutuan Johor VOC yang melawan kedudukan Portugis di Nusantara. Hingga pada tahun 1641, VOC berhasil menduduki Malaka. Keadaan Aceh saat ini dalam segi ekonomi sebagai kerajaan maritim, karena kerajaan Aceh wilayahnya strategis dan unggul dalam sektor perdagangan. Pada tahun 1925, PKI Partai Komunis Indonesia adalah sebuah organisasi politik yang didirikan di Hindia Belanda dan memiliki pengaruh yang berkembang selama sejarah Indonesia modern. Salah satu tokoh terkenal dalam sejarah PKI adalah Alimin. Alimin adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memainkan peran penting dalam pergerakan komunis di Indonesia pada tahun 1920-an dan 1930-an. Ia adalah salah satu pendiri PKI dan terlibat dalam berbagai aktivitas politik dan pergerakan buruh. Selama Revolusi Sosial Indonesia, Alimin memegang peran penting dalam pemerintahan, sementara Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 1945. PKI dan tokoh-tokoh seperti Alimin memiliki peran yang kompleks dalam sejarah politik Indonesia dan pandangan terhadap mereka dapat sangat bervariasi. Sejarah dan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang masih menjadi topik diskusi dan penelitian yang luas. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk, meski jauh jarak.
Perang Bali terjadi di Kerajaan Buleleng, Bali pada tahun 1846, kemudian Perang Bali kedua terjadi pada tahun 1848, sementara Perang Bali ketiga terjadi pada 1849. Perang ini digerakkan oleh masyarakat Bali yang dipimpin oleh Victor Michels. Perang Bali terjadi karena pemerintahan bangsa Hindia Belanda mempermasalahkan tradisi Tahun Karang Bali dan menjadikannya alasan untuk menyerang dan menghukum Bali. Tahun Karang adalah tradisi Bali bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Yang terjadi setelah adanya Perang Bali adalah masyarakat atau penduduk setempat menyerah dan menyepakati perjanjian baru. Kemenangan Belanda ini memunculkan berbagai keputusan, salah satunya kesepakatan antara masyarakat Bali dengan pihak Belanda bahwa kawasan Jembrana adalah wilayah Hindia Belanda, kemudian kerajaan Bangli bergabung dengan Buleleng. Akhirnya kondisi Bali saat ini aman dan damai. Volksraad yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harafiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Periode Volksraad berdasarkan konstitusi Indische Staatsverkiezing buatan Belanda itulah pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg-Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik Volksraad. Pembentukan Volksraad berawal dari tuntutan para tokoh organisasi pergerakan nasional yang menginginkan demokratisasi pemerintahan Hindia Belanda. Mereka menuntut pembentukan lembaga pertahanan dan lembaga parlemen di Hindia Belanda. Pada 16 Desember 1916, Belanda menyetujui usulan dari tokoh organisasi tersebut dengan menambahkan lembaga Volksraad dalam konstitusi Hindia Belanda. Pada awalnya disetujuinya pembentukan Volksraad alias Dewan Rakyat di Hindia Belanda hanya untuk meredam amarah Bumi Putra atau menenangkan suasana supaya Belanda mendapatkan hak otonomi Hindia. Volksraad mempunyai fungsi memberikan nasihat yang bersifat politik kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Sildang Volksraad. Volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara, sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti parlemen pada umumnya. Don't talk to me, losing lame, I wanna be like oh, totally. Yang pertama, apa itu GAPI? GAPI adalah Gabungan Politik Indonesia yang menaungi seluruh partai politik yang ada di Indonesia. Di mana dibentuknya GAPI? Di Jakarta. Siapa saja tokoh pendiri GAPI? Yang pertama ada Sam Ratulangi, yang selanjutnya ada Muhammad Husni Tamrin, selanjutnya ada Kiai Haji Mas Mansur. Kapan dibentuknya GAPI? Tanggal 21 bulan Mei tahun 1939. Mengapa GAPI dibentuk? Untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Tuntutan GAPI adalah parlemen yang langsung dipilih oleh rakyat. Bagaimana dibentuknya GAPI? Karena pemerintah Belanda yang tidak memperhatikan dan menerapkan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.